Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Acep Prismayanto dari Universitas Nasional, Program Studi Sistem Informasi. Video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 rekayasa perangkat lunak sistem informasi, yaitu rangkuman pertemuan 1 sampai 15. Oke. Pertemuan 1 yang pertama adalah software development. Software development biasanya akan melakukan hal yang sama ketika mendapatkan persoalan sederhana yang membutuhkan solusi komputasi. Contohnya seperti berpikir sejenak, menghadap komputer, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perangkat lunak. Perangkat lunak itu adalah kumpulan dari program, prosedur, dan dokumen data lain yang saling berhubungan, yang mempresentasikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi. Selanjutnya ada software lisensi. Software lisensi ini adalah yang ada mencakup open source software. Software yang source kodenya terbuka dan didistribusikan dalam suatu format lisensi yang memungkinkan pihak lain secara bebas. Jenis-jenis lisensi ini ada beberapa. Salah satunya adalah GNU, General Public License, Apache License, BSD License, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada proprietary software. Proprietary software ini adalah yang source kodenya tertutup dan didistribusikan dengan suatu format lisensi yang membatasi pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya ada shareware dan freeware itu adalah property software. Free for use belum tentu free for retribute atau free for modify. Selanjutnya ada program aplikasi. Program ini tuh digunakan untuk keperluan tertentu, yang dimana tujuannya membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Ada diantaranya adalah program aplikasi ini ada program Office, graphic design, multimedia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konsep peranan software. Software ini tuh dikembangkan karena ada kebutuhan dari pengguna untuk komputasi suatu proses konvensional, dan software datang untuk memecahkan masalah dan memberi solusi bagi manusia. Seperti ini adalah gambar implementasinya. Selanjutnya ada karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah mempunyai daya guna yang tinggi, usability, mempunyai kinerja yang sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai, mampu diandalkan, mudah dirawat, lebih efisien, mempunyai antarmuka yang menarik, dan mempunyai siklus hidup yang cukup lama. Prosesnya itu adalah spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi. Oke. Selanjutnya pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini adalah software engineering. Software engineering ini adalah harus disiplin ilmu yang membahas semua aspek produk perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. PL yang dibuat tuh harus mempunyai nilai-nilai tepat waktu, tepat anggaran, meningkatkan kinerja, mengoperasikan prosedur sistem dengan benar. Kenapa adanya software engineering? Karena krisis perangkat lunak merupakan akibat langsung dari lahirnya komputer generasi ketiga yang canggih. Perangkat lunak ini yang dihasilkan menjadi beberapa kali lebih besar dari kompleks. Jadi ada generasi komputer. Pertama generasi 1 tahun 46 sampai 59, dan yang kedua generasi ketiga, generasi keempat sampai sekarang. Oke, selanjutnya ada perbedaan RVL dengan RS atau rekayasa sistem. RVL itu adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan VL, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database sistem. Kalau rekayasa sistem berkaitan dengan semua aspek yang dalam pembangunan sistem berbasis komputer, termasuk hardware, rekayasa perangkat lunak, dan proses. Produk-produk RVL ini
melalui beberapa tahap pengembangan SDLC, yaitu adalah waterfall model, view model, spiral model, fountain model, prototyping. Selanjutnya proses RVL. Nah, proses RVL ini meliputi project management, configuration management, quality assurance management. Selanjutnya ada technical process. Digambarkan sebagai metode yang akan diterapkan dalam tahap tertentu dari SDLC, yaitu analysis method, design method, programming method, testing method. Oke, selanjutnya yang terlibat ke dalam RVL itu ada project management, configuration manager, project manager, configuration manager, quality assurance manager, dan software developernya tuh ada analisis, designer, programmer. Yang mensupportnya administration, technical support for customer, dan welfare atau kesejahteraan. Oke, selanjutnya ada CASE, Computer Aided Software Engineering. Nah, perangkat lunak sistem yang dimaksud ini itu untuk memberikan dukungan otomatis untuk kegiatan proses perangkat lunak. Case system tuh sering digunakan untuk mendukung metode. Yang pertama ada Overcast, tools atau alat kawas untuk mendukung proses kegiatan awal, penggalian kebutuhan, analisis, dan desain. Selanjutnya ada lower case. Nah, lower case ini untuk mendukung kegiatan berikutnya seperti pemrograman, debugging, dan pengujian. Selanjutnya ada penggunaan case tools. Penggunaan case tools ini ada graphic editor, data dictionaries, GUI builders, debuggers, automated translator, compilator integrated, installer kit, dan lain-lain. Kemudian ada atribut perangkat lunak yang baik. Atribut perangkat lunak yang ini ada maintainability, dependability, efficiency, accessibility. Accessibility itu dapat diterima. Dan tantangan utama yang dihadapi RVL ini adalah keberagaman atau heterogeneity, delivery, pengiriman, dan trust, kepercayaan. Oke, model-model perangkat lunak ini ada contoh perspektif prosesnya itu perspektif alur kerja, workflow, sampai baris kegiatan, perspektif alur data flow, sampai alur informasi, perspektif peran atau siapa yang melakukan apa. Oke, selanjutnya pertemuan 3. Pertemuan 3 ini materinya SDLC atau Software Development Life Cycle. Pertama ada planning, analisis, design, dan implementation. Selanjutnya ada software requirement process and allocation. Nah, ada proses actor. Proses actor ini orang-orang yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan rekrutmen beserta perannya. Contoh umum dari pemangku kepentingan atau stakeholder ini perangkat lunak termasuk, tetapi tidak terbatas pada user atau customer, market analysis, regulator atau yang memiliki aturan, atau software engineer. Ada jenis-jenis rekrutmen source. Pertama ada goals, tujuan dapat memicu munculnya rekrutmen. Yang kedua ada domain knowledge, pengetahuan tentang domain aplikasi. Stakeholder itu banyak perangkat lunak terbukti tidak memuaskan karena terlalu memaksa kepentingan satu pihak stakeholder. Business rules ini akan menjadi aturan bisnis yang diacu oleh pembuatan perangkat lunak untuk akademik pada sebuah universitas. Operational environment yaitu software dioperasikan secara real time. Selanjutnya ada organizational environment. Perangkat lunak sering diperlukan untuk mendukung proses bisnis. Selanjutnya ada elitization teknik. Nah, tahap ini yang sangat sulit dan software engineering harus dapat memahami bahwa pengguna mungkin akan kesulitan menjelaskan kebutuhan mereka. Oke, selanjutnya ada analisis software. Nah, ini seperti detektif.
Bagian dari education teknik itu ada interview, membuat skenario, prototype, melalui rapat, observasi, dan membuat user story. Selanjutnya ada pertemuan keempat, itu rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak ini ada software requirement fundamental. Selama fase analisis menentukan persyaratan untuk sistem baru atau sistem requirement. Requirement itu persyaratan dapat disebut juga kebutuhan adalah sebuah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau karakteristik seperti apa yang perlu dimiliki oleh software untuk menyelesaikan permasalahan. Jenis-jenis requirement itu ada satu software requirement atau fungsional dan non fungsional. Kedua ada user requirement. Yang ketiga ada system requirement. Fungsional ini adalah pernyataan layanan yang harus diberikan oleh software untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya non fungsional. Fungsional ini yang tidak langsung berhubungan dengan fungsi spesifik yang disediakan oleh sistem. Selanjutnya ada technical requirement. Technical requirement ini misalnya komponen sistem mungkin diperlukan untuk beroperasi pada portable dan desktop PC yang menjalankan Windows. Yang berkaitan dengan lingkungan, hardware, dan software. Performance requirement itu adalah karakteristik operasional yang berkaitan dengan ukuran beban kerja seperti throughput, output, dan response time. Selanjutnya ada usability requirement. Usability requirement ini adalah karakteristik operasional yang terkait dengan pengguna seperti antar muka pengguna, prosedur yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya antar muka berbasis web, mungkin diperlukan untuk mengikuti pedoman desain grafis yang lebar. Selanjutnya ada security requirement. Berkaitan dengan masalah keamanan sistem, contohnya hak akses atau memerlukan password tersebut dan sebagainya. Selanjutnya ada reliability requirement. Reliability requirement itu menggambarkan keandalan sistem seperti seberapa sering sistem mati, pengolahan data yang salah, terus bagaimana mendeteksi dan pulih dari masalah tersebut. Selanjutnya pertemuan 5 itu model-model pengembangan perangkat lunak. Yaitu ada model waterfall, prototyping, evolutionary, spiral, terus base development. Pembentukan kebutuhan. Kalau waterfall kebutuhan, mengubah kebutuhan menjadi karakteristik yang dimengerti perangkat lunak. Penulisan program, memeriksa program atau mencari kesalahan, pemeliharaan sistem atau menambah fungsi. Selanjutnya model prototyping. Adanya quick design, difokuskan pada representasi aspek software yang bisa dilihat customer. Pembentukan prototype paradigma itu dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan customer. Selanjutnya ada evolutionary model. Evolutionary model ini adalah adanya planning, risk analysis, engineering, construction dan release, customer evaluation, dan customer communication. Lalu ada juga evolutionary model increment, yang ini adalah spiral. Selanjutnya ini evolution model concurrent development seperti ini. Berikutnya ada software re-engineering. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya ada pertemuan ke-6, desain. Desain itu merupakan representasi dari sesuatu yang akan dibangun. Dalam dunia software, engineering akan menggunakan model standar untuk proses desain. Fokus pada 4 area utama, yaitu data, arsitektur, komponen, dan user interface.
Desain juga ada beberapa macam, itu software design fundamental, software struktur dan arsitektur, user interface design, software design strategis dan metode. Software design. Software design ini perancangan perangkat lunak yang merupakan proses yang berulang untuk mengartikan requirement menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak. Nah, prinsip software design ini adalah proses desain tidak boleh terjebak dalam tunnel vision. Desain harus dapat disesuaikan dengan model analisis. Desain tidak boleh reinvent the wheel. Desain harus meminimalkan jarak antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Desain juga harus menunjukkan keseragaman dan terintegrasi dengan baik. Lanjutnya, prinsip dengan desain. Desain itu adalah desain harus disusun dengan mengakomodasi perubahan. Desain harus memiliki struktur perlahan. Desain bukan coding bukan desain. Desain harus dinilai kualitasnya saat dibuat. Desain harus direview untuk meminimalkan kesalahan konseptual. Ada juga desain konsep. Adanya desain konsep abstraction. Abstraksi itu adalah tindakan mewakili fitur-fitur penting tanpa menyertakan rincian latar belakang atau penjelasan. Terus berkonsentrasi pada masalah di beberapa tingkat generalisasi tanpa memperhatikan rincian tingkat rendah yang tidak relevan. Selanjutnya ada desain konsep refinement. Refinement itu merupakan proses elaborasi untuk peninjauan ulang. Abstraction dan refinement itu adalah konsep-konsep yang saling melengkapi. Selanjutnya ada desain konsep modularity. Software ini dibagi menjadi komponen yang diberi nama dan dialamatkan secara terpisah, sering disebut modul yang terintegrasi dengan memenuhi persyaratan masalah. Selanjutnya ada desain konsep software arsitektur. Keseluruhan arsitektur struktur perangkat lunak itu mencakup what, where, dan lain sebagainya. Desain konsep kontrol hierarchy, disebut juga struktur program dan organisasi program komponen modul termasuk hierarki kontrol. Desain konsep itu data struktur. Struktur data itu adalah representasi dari hubungan logis di antara masing-masing elemen data. Ini adalah perbedaan dari analisis dan desain. Analisis itu fokus pada pemahaman masalah, desain fokus pada pemahaman solusi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada desain phase. Desain phase ini adalah pendekatan dalam vision yang adanya tradisional object oriented. Ini adalah gambar desain phase. Ini adalah pendekatan dalam proses desain. Sistem flowchart, order traditional model, relational database schema, struktur chart. Selanjutnya, pendekatan tradisional. Seperti ini. Sistem flowchart, struktur chart, dan ke special code. Selanjutnya pertemuan 7, desain juga, masih desain. Yang ada area software, struktur, and arsitektur. Arsitektur desain. Struktur dan arsitektur perangkat lunak. Struktur perangkat lunak berkaitan dengan susunan yang terdapat dalam perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak ini gambaran yang menunjukkan properti spesifik dari sistem perangkat lunak. Selanjutnya ada desain arsitektur. Tujuan dari desain ini untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan dialokasikan ke perangkat kelas sistem. Ini adalah jenis-jenis arsitektur: common use dan advanced. Terpusat, tersebar, client server, arsitektur. Kalau advanced, virtualization, cloud computing. Ini adalah arsitektur terpusat. Nah, arsitektur terpusat ini adalah pemrosesan data yang terpusat.
di mana semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di suatu lokasi yang ditunjukkan untuk melayani semua pemakai. Selanjutnya ada arsitektur tersebar. Nah, arsitektur tersebar ini adalah membagi sistem pemrosesan data ke subsistem yang lebih kecil. Nah, ini adalah gambarnya. Selanjutnya ada arsitektur client server. Nah, klien bertanggung jawab untuk level presentasi, sedangkan server bertanggung jawab atas logika akses data dan data penyimpanan. Nah, ada juga komponen hardware utama dari sistem client server. Pertama ada klien komputer, server, dan network. Ada banyak cara juga di mana logika aplikasi dapat dipartisi antara klien dan server. Pertama ada 2 tiers, 3 tiers, dan tak terhingga. Selanjutnya ada arsitektur advance. Adanya virtualization, partisi sebuah server fisik ke virtual yang lebih kecil server. Selanjutnya ada cloud computing. Nah, cloud computing ini adalah dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras, jaringan, penyimpanan, layanan, dan interface yang tergabung untuk memberikan aspek komputasi sebagai sebuah layanan. Selanjutnya ada desain antarmuka. Ya, desain antarmuka ini mendefinisikan cara di mana pengguna akan berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya ada masalah UI. Yang pertama ada terlalu banyak menggunakan istilah komputer, desain yang tidak jelas, tidak mampu membedakan antara tindakan pilihan, pendekatan pemecahan masalah yang tidak konsisten, dan ketidakkonsistenan desain. Ini adalah prinsip-prinsip desain antarmuka. Ada user compatibility, product compatibility, task compatibility, workflow compatibility, konsistensi, familiarity, simplicity, direct manipulation, control, WYSIWG, what you see is what you get, dan flexibility 12, responsiveness, invisible technology, robustness, protection, easy of learning, dan ease of use. Selanjutnya pertemuan ke-9 ya, masih dengan desain dengan software desain strategis, yaitu function oriented, object oriented, data structure design, component based design. Function oriented ini adalah bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi ini. Terus ada fungsi oriented model. Yang pertama ada data flow diagram, structure chart, base code. Ini adalah data flow diagram atau DFD. Nah, model ini sistem grafis yang menunjukkan semua utama persyaratan untuk sistem informasi dalam satu diagram, input dan output, proses dan penyimpanan data. Nah, selanjutnya ada diagram konteks. Diagram konteks ini tarik satu simbol proses untuk proses bisnis atau sistem yang dimodelkan. Oke, selanjutnya ada struktur chart. Struktur chart ini bagan yang menunjukkan pemecahan sistem ke tingkat terendah yang dapat dikelola. Selanjutnya ada object oriented. Sistem dilihat sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi dengan strategis desain yang dominan untuk sistem perangkat lunak baru. Selanjutnya ada data struktur design. Ini data struktur design ini memodelkan kebutuhan data pada pendekatan tradisional menggunakan ER diagram, sedangkan untuk pendekatan object oriented menggunakan diagram kelas untuk memodelkan objek. Selanjutnya pertemuan ke-10, yaitu ada reuse. Dalam konstruksi terdapat dua aspek yang terkait erat dengan konsep reuse,
Ada pertama konstruksi untuk digunakan kembali, yang kedua ada konstruksi dengan menggunakan kembali. Selanjutnya ada menciptakan perangkat lunak yang memiliki potensi untuk digunakan kembali. Contohnya adalah framework, library, CMS, dan lain sebagainya. Terus ada pertimbangan dalam aktivitas coding atau dalam software construction. Ini adalah buatlah source code. Yang pertama, buatlah source code yang mudah dipahami. Kedua adalah error handling, yaitu adanya antisipasi kesalahan maupun exception. Ketiga adalah pencegahan pelanggaran keamanan di tingkat kode. Yang keempat, source code organization. Kelima ada dokumentasi kode. Yang keenam, implementasi kode tuning. Ini adalah contoh codingnya. Selanjutnya ada construction testing. Tujuannya itu adalah untuk mempercepat deteksi kesalahan sehingga dapat diperbaiki sedini mungkin dan mengurangi cost. Terus ada juga construction technology. Construction technology ini adalah API, Application Programming Interface. API ini adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi atau sistem tertentu. Selanjutnya ada Object Oriented Runtime. Dengan mengimplementasikan Object Oriented, maka dapat memanfaatkan konsep yang ada seperti inheritance, polymorphism, dan sebagainya. Selanjutnya ada parameterization and generics. Dikenal dengan template C++, kelas abstrak atau Java. Ini sebuah tipe atau kelas tanpa perlu menentukan secara spesifik isinya atau tipe lain yang digunakan. Selanjutnya ada middleware. Middleware ini adalah perangkat lunak yang berperan sebagai penengah antara sebuah aplikasi dengan aplikasi lain. Selanjutnya ada software testing definition. Sekumpulan kegiatan yang dilakukan dengan maksud menemukan kesalahan dari perangkat lunak. Ada dua tujuan penting software testing, itu adalah untuk memastikan software yang dibuat sesuai dengan requirement dan untuk mengungkap bug atau kesalahan. Ini adalah tahapan-tahapan testing. Yang pertama ada unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing. Selanjutnya pertemuan ke-11. Pertemuan 11 ini adalah software maintenance, yaitu aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak digunakan. Alasannya tuh dibutuhkan maintenance ini memperbaiki kesalahan, meningkatkan desain, meningkatkan implementasi, ada interaksi antarmuka dengan perangkat lain, ada perubahan perangkat keras, migrasi perangkat lunak ke perangkat lunak dari perangkat lunak sebelumnya. Kategori dari software maintenance ini adalah yang pertama ada corrective maintenance, modifikasi reaktif atau perbaikan setelah adanya koreksi masalah yang ditemukan. Selanjutnya ada adaptive maintenance. Modifikasi produk perangkat lunak agar perangkat lunak tetap digunakan dengan lingkungan yang berubah. Selanjutnya ada perfective maintenance, modifikasi perangkat lunak untuk menyediakan perangkat tambahan untuk pengguna, peningkatkan dokumentasi program, dan pengkodean ulang untuk meningkatkan kinerja perangkat lunak. Selanjutnya ada biaya atau cost. Biasanya ini lebih besar dari biaya development. Dipengaruhi faktor teknis maupun non teknis dan lain sebagainya. Selanjutnya ada software maintenance activist standar model. Yang pertama ada
others maintenance models. Pertama ada quick fix, spiral, Osborne's, iterative enhancement, reverse oriented. Ada beberapa aktivitas dalam maintenance, yaitu pemahaman program. Nah, kegiatan yang diperlukan untuk mendapatkan pengetahuan umum tentang perangkat lunak. Selanjutnya ada transisi, penyampaian yang terkontrol dan terkoordinasi dengan baik segala hal yang berkaitan dengan perangkat lunak. Selanjutnya ada penerimaan atau penolakan permintaan maintenance. Nah, permintaan maintenance ini dapat ditolak oleh maintainer dan dialihkan ke pengembang. Selanjutnya analisis dampak, itu melakukan teknik analisis dampak dari perubahan di dalam perangkat lunak. Selanjutnya ada maintenance service level agreement and maintenance license and contract, atau perjanjian yang di dalamnya ada perjanjian kontrak. Ada juga teknik for maintenance and software maintenance tool. Program pertama ada program comprehension. Programmer menghabiskan banyak waktu untuk membaca dan memahami program yang akan diubah. Selanjutnya ada reverse engineering, untuk menganalisis perangkat lunak untuk mengidentifikasi komponen perangkat lunak dan hubungan di dalamnya untuk membuat representasi perangkat lunak dalam bentuk lain. Selanjutnya ada retirement. Nah, retirement ini adalah setelah perangkat lunak mencapai akhir kegunaan, maka harus dipensiunkan. Oke, ada re-engineering sebagai pemeriksaan dan perubahan perangkat lunak dengan menyusun kembali atau menulis kembali sebagian atau seluruh bagian dari perangkat lunak. Selanjutnya ada migration. Nah, dilakukan jika terjadi perubahan environment yang dijalankan perangkat lunak. Selanjutnya ada maintenance tool, software maintenance tool. Ada program slicer, static analyzer, dynamic analyzer, data flow analyzer, cross references, dependency analyzer. Selanjutnya ada pertemuan 12, yaitu transaksi. Transaksi ini adalah eksekusi program user oleh DBMS, baik mengakses maupun memodifikasi. Eksekusi dari program user atau transaksi merupakan kumpulan dari membaca dan menulis objek database, yaitu untuk membaca objek database dan untuk menulis objek database. Ada sifat-sifat transaksi. Pertama adalah atomicity. Semua aksi dalam sebuah transaksi dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Selanjutnya ada konsistensi. Transaksi harus dipastikan berjalan sampai selesai dengan sendirinya dan meninggalkan database. Selanjutnya ada isolation. Isolasi ini saat sebuah transaksi melakukan modifikasi. Data yang sedang dimodifikasi harus diisolasi dari transaksi lain. Selanjutnya adalah durability atau daya tahan. Memastikan bahwa hasil eksekusi setelah dilakukan transaksi sampai selesai bertahan secara permanen. Selanjutnya ada SQL Server, memiliki dua cara, yaitu manajemen transaksi sampai untuk atomic dan konsistensi, locking untuk isolation dan durability. Setiap transaksi ini harus menentukan tindakan yang terakhir. Yang pertama adalah commit atau berhasil diselesaikan. Yang kedua adalah aborted, dihentikan atau membatalkan sebuah tindakan. Ada 3 alasan yang dapat menyebabkan transaksi itu gagal. Yang pertama ada dibatalkan atau diberhentikan karena ada anomali atau masalah. Kedua, terjadi crash pada sistem ketika sedang eksekusi suatu transaksi atau lebih. Selanjutnya ada sebuah transaksi mengalami situasi yang tidak terduga. Selanjutnya ini adalah ada transaksi stage. Pertama ada aktif
initial state. Yang kedua ada partially committed. Yang ketiga failed. Yang keempat aborted. Yang kelima committed. Ada concurrent execution. Beberapa transaksi diizinkan untuk berjalan secara bersamaan dalam sistem. Selanjutnya ada concurrency control skema. Mekanisme untuk mencapai isolasi itu untuk mengontrol interaksi di antara transaksi bersamaan untuk mencegahnya merusak konsistensi database. Selanjutnya ada schedule, urutan instruksi yang menentukan urutan kronologis di mana instruksi transaksi bersamaan dijalankan. Selanjutnya ada serializability, jadi eksekusi serial dari satu set transaksi menjaga konsistensi database. Ada juga bentuk yang berbeda dari persamaan jadwal menimbulkan pengertian tentang konflik serializability. Kedua, melihat serializability. Selanjutnya pertemuan ke-13 yaitu software quality. Software quality ini tuh mengukur seberapa baik perangkat lunak dirancang dan seberapa baik perangkat lunak tersebut sesuai dengan desain tersebut. Selanjutnya ada software quality aspect. Itu aspek of functional quality. Ya, ada memenuhi requirement software, menghasilkan software dengan minimal defect, performansi yang baik, mudah dipelajari dan mudah digunakan. Selanjutnya ada aspek of process quality. Yang pertama tepat waktu, kedua sesuai budget. Yang selanjutnya ada aspek of structural quality, yaitu ada kode testability, kode maintainability, kode understability, kode efisiensi, kode security. Ada juga software quality management. Nah, kumpulan dari semua proses yang memastikan bahwa produk perangkat lunak, layanan dan implementasi memenuhi kualitas perangkat lunak yang sesuai tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada software quality planning, penentuan standar kualitas yang akan digunakan mendefinisikan sasaran kualitas tertentu. Selanjutnya ada software quality assurance, untuk memberikan bukti yang dapat membangun keyakinan atau kepercayaan bahwa proses perangkat lunak sesuai dan menghasilkan produk perangkat lunak dengan kualitas yang sesuai tujuan stakeholder. Selanjutnya ada software process improvement, berkaitan dengan peningkatan kualitas perangkat lunak dan tindakan korektif ataupun pencegahan dalam perangkat lunak. Selanjutnya ada software quality control, kegiatan memeriksa dokumen dan perangkat lunak untuk menentukan apakah sudah sesuai standar atau ditetapkan untuk proyek tersebut. Ini adalah software quality matrix. Selanjutnya pertemuan 14, software configuration management. SCM ini mencakup disiplin dan teknik menganalisis atau memulai, mengevaluasi dan mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya ada SCM activities, yaitu ada configuration item identification, yaitu pemodelan sistem sebagai satu set komponen yang terus berkembang. Selanjutnya ada promotion management, pembuatan versi untuk pengembangan lain. Yang selanjutnya ada release management, yaitu pembuatan versi untuk klien dan pengguna. Selanjutnya ada brand management, yaitu manajemen pengembangan bersama. Yang kedua adalah variance management, yaitu pengelolaan versi berbeda untuk hidup berdampingan, yaitu change management, penanganan, persetujuan dan pelacakan dari permintaan perubahan. Yang selanjutnya ada tidak ada aturan yang tetap. Nah, ini fungsi SCM biasanya dilakukan dengan cara yang berbeda, tergantung pada jenis proyek dan life cycle phase.
Nah, selanjutnya ada pertemuan 15, yaitu ada software configuration process, di mana proses SCM mengidentifikasi serangkaian tugas, yaitu identifikasi objek dalam configuration perangkat lunak, version control, change control, configuration audit, dan reporting. Outline of software configuration management plan, yaitu ada pengantar yang menjelaskan tujuan, ruang lingkup aplikasi, istilah kunci, dan referensi. Kedua adalah manajemen, mengidentifikasi tanggung jawab dan pemenang untuk menyelesaikan kegiatan manajemen konfigurasi yang dirancang. Dan selanjutnya ada aktivitas. Aktivitasnya mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan dalam melamar proyek. Selanjutnya ada jadwal. Jadwal itu ada menetapkan urutan dan koordinasi kegiatan SCM dengan batu mil proyek. Selanjutnya ada sumber daya. Sumber daya ini mengidentifikasi alat dan teknik yang diperlukan untuk implementasi SCMP. Yang keenam ada pemeliharaan, yaitu mengidentifikasi kegiatan dan tanggung jawab tentang bagaimana SCMP akan terus diperbarui selama siklus hidup proyek. Oke, sekian dulu presentasi tugas 2 rekayasa perangkat lunak sistem informasi dari saya. Mohon maaf kalau ada penyebutan kesalahan dalam bahasa Inggris atau kata-kata yang kurang lengkap. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.